Halo rekan-rekan guru hebat semuanya, perkenalkan saya Rian Triastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar matematika di SMP Negeri 2 Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video UGIN praktek pembelajaran matematika pada siswa kelas 7 SMP, materi perbandingan senilai. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Ada kayu, ada rotan, ada daun, ada batang. Bertemu lagi dengan Bu Rian di matematika yang menyenangkan. Yeay. Anak-anak, sepertinya hari ini kalian sudah semangat sekali ya untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, Ibu minta tolong salah satu memimpin doa yuk. Mbak Naila, silakan dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Naila. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Ibu absen dulu ya. Siska Devia, Alfika, Mufidatul, Naila, Koirum, Risalatul, Jenes, Dian Irmawati, Rizhuna, Dwi Maisaroh, Zahrotun, Ahmad Faisal, Hilal. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan semua. Ibu selalu berpesan kalian selalu menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan dan rajinlah belajar. Yuk siapkan dulu alat tulis dan buku matematika kalian. Sudah siap semua? Coba tunjukkan buku matematikanya mana? Alat tulisnya mana? Ya, berarti sudah siap semua ya. Oh ya, tadi kelasnya sudah disapu atau belum? Sudah dibersihkan? Sudah ya. Alhamdulillah, karena hari ini istimewa sekali. Kita akan melanjutkan belajar untuk materi berikutnya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan. Sekarang kita akan melanjutkan materi perbandingan senilai. Ada yang tahu apa itu perbandingan senilai? Tidak ada. Terus ada yang tahu apa sih manfaatnya perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, ya padahal perbandingan senilai itu di dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat sekali. Contohnya apa, Bu? Misalnya, kita menggunakan perbandingan untuk membandingkan jumlah harga dan jumlah barang dan harga barang, membandingkan jarak dan waktu tempuh, dan masih banyak lagi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat mengetahui apa itu konsep perbandingan senilai. Kalian dapat menjelaskan konsep perbandingan senilai. Dan kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Pembelajaran hari ini, kalian nanti akan berkelompok.
Di dalam kelompok tersebut, kalian akan berdiskusi memecahkan suatu masalah. Setelah didiskusikan, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas, kelompok lain saling menanggapi, dan kita akan menyimpulkan bersama. Dan setelah itu kalian akan mengerjakan kuis. Selain kuis yang dinilai, sikap kalian selama mengikuti pembelajaran, keaktifan kalian juga Ibu akan nilai. Jadi Ibu harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Sudah siap belajar semuanya? Ya. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu akan adakan dulu tes kemampuan awal. Apa itu Bu tesnya? Tujuannya untuk apa? Tes kemampuan awal ini digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana kalian dapat menguasai materi tentang perbandingan senilai. Kita tes awal dulu ya. Yuk, ini saya bagikan dulu tesnya ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Dikerjakan sebisanya dulu nggak apa-apa. Sudah selesai mengerjakan semuanya? Karena waktunya sudah habis, kita kumpulkan ya tesnya, yuk. Dikumpulkan dulu tesnya. Sudah semua? Sudah, ya. Silakan duduk kembali, Mas. Bagaimana tesnya tadi? Bisa mengerjakan atau tidak? Ya. Sulit? Sulit, ya. Tidak apa-apa, karena di sini hanya tes awal saja. Hanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana kalian dapat menguasai materi. Wajar saja kalau kalian belum bisa. Karena apa? Kita nanti akan belajar bersama tentang perbandingan senilai. Sudah siap belajar semuanya? Sudah, ya. Di sini nanti kita akan menyaksikan tayangan yang ada di depan. Tapi tidak hanya sekedar menyaksikan dan menonton loh ya. Kalian harus menganalisis dan mengidentifikasi apa saja yang ada di tayangan, masalah apa saja, dan nanti kita akan selesaikan secara bersama-sama. Ya, perhatikan di sini nanti kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Nah, di sini Bu Guru punya video. Silakan disaksikan terlebih dahulu ya. Ada yang tahu gambar siapa ini? Nusa. Pernah melihat? Pernah. Hai guys, assalamualaikum. Aku Musa. Hari ini ada aku Rara. Rara, kamu gimana sih? Katanya habis ini mau belajar matematika. Aku di sini. Hai, assalamualaikum. Aku namanya Rara. Aku mau belajar. Aku suka matematika. Karena unik dan juga menyenangkan. Habis ini kita mau belajar matematika bersama kamu. Terus aku Udah ya guys, belajar. Semangat. Nah, apa yang kalian lihat tadi? Mereka mau apa? Belajar matematika. Loh, Nusa dan Rara saja mau belajar matematika. Masa kalian kalah semangatnya? Rara tadi bagaimana dengan pelajaran matematika? Senang. Karena apa matematika? Menyenangkan. Jadi kalian tidak boleh kalah dengan Rara. Rara saja senang matematika. Jadi kalian juga harus senang matematika. Karena apa? Matematika mudah dan menyenangkan.
menyenangkan. Ya, kita lanjut lagi ya. Di sini ada unyil. Pernah melihat unyil? Nah, unyil mengajak kita untuk belajar. Halo teman-teman. Sebelum kita masuk ke perbandingan senilai itu sendiri, unyil mengajak kita untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang harus diingat? Perbandingan. Masih ingat apa itu perbandingan? Perbandingan itu adalah kegiatan membandingkan. Apa yang dibandingkan? Nah, lihat, ini gambar apa? Siapa ini? Adakah yang pernah digandeng ayah? Pernah kan? Ketika dulu kalian diantar sekolah, kalian digandeng ayah. Ada apa dengan ayah dan anak ini? Nah, siapakah yang lebih tinggi? Nah, dari gambar terlihat jelas ya. Jadi, dari gambar ini kita bisa membandingkan, apa yang dibandingkan? Tinggi. Nah, tinggi ayah dibandingkan tinggi anak. Nah, itulah yang dinamakan kegiatan membandingkan. Lagi, ini gambar apa? Kelereng. Ada kelereng A dan ada kelereng B. Coba hitung kelereng A-nya berapa? 9. Kelerengnya B berapa? 3. Berarti apa yang dibandingkan dari gambar ini? Banyaknya kelereng. Jadi kelereng A dibandingkan kelereng B. Nah, kelereng mana yang lebih banyak? Kelereng A. Jelas terlihat di sini lebih banyak, hanya lebih sedikit. Nah, dari contoh-contoh di atas tadi, kegiatan apa yang kita lakukan? Membandingkan. Nah, sehingga diperoleh suatu perbandingan. Kalau kalian membandingkan, ya jelas pasti kalian akan memperoleh perbandingan. Dua hal yang dibandingkan. Nah, jadi apa itu perbandingan? Membandingkan. Nah, dua hal yang dibandingkan. Di sini ada kata-kata sejenis. Berarti kalian kalau membandingkan, besarannya harus sejenis. Satuannya harus sejenis. Kalau tidak sejenis, berarti tidak bisa dibandingkan. Nah, dari masalah-masalah tadi, ketika kalian mau membandingkan, hal yang perlu diperhatikan adalah besaran dan satuannya harus sama. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan, ketika kalian sudah membandingkan A per B atau A banding B, ubahlah perbandingan itu ke dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita masuk ke masalah intinya, yaitu tentang perbandingan senilai. Coba dibaca dulu soalnya. Siapa tokohnya? Ibu, Bude, dan Bu Sari. Mereka sedang apa? Membeli ayam. Pernahkah kalian membeli ayam? Membeli atau tinggal makan? Ya membeli ibu kan? Nah, di sini tadi ibu ke pasar. Mau membelikan kalian ayam. Ibu membeli 1 kilogram ayam. Kemudian Bude membelikan berapa kilogram ayam? 3 kilogram. Dan Bu Sari mau membeli berapa ayam? 5 kilogram ayam. Nah, dari masalah ini Bu Guru sudah membuat ilustrasi. Nah, ini ada gambar ibu sedang berbelanja. Ibu ternyata membeli 1 kilogram ayam. 1 kilogram ayam ini harganya 30.000. Nah, kalau Bude membeli berapa kilo tadi? 3. Nah, ini Bude, berarti ayamnya ada 3 kilo. Nah, kalau ibu membeli 1 kilogram harganya 30.000, kalau Bude mau membeli 3 kilogram, kira-kira harganya berapa?
Dari mana kok tahu 90.000? Nah, kalau 1 kilonya 30.000, kalau 3 kilogram berarti tinggal dikalikan 3. Coba. Ya, ternyata benar. Harga 3 kilogram adalah 90.000. Kemudian Bu Sari. Bu Sari mau membeli berapa kilo ayam? 5. Ini ayamnya ada 5 kilo. Kalau mau membeli 5 kilo, kira-kira Bu Sari berapa harus membayar? 150 dari mana? 30.000 dikalikan 5. Ya. Nah, dari masalah tadi hubungannya antara banyak ayam dan harga ayam bagaimana? Kalau ayamnya semakin banyak, harganya bagaimana? Semakin banyak juga kan yang harus kalian keluarkan. Ketika kalian membeli 1 kilogram ayam dengan membeli 10 kilogram ayam, kalian akan membayar lebih mahal yang mana? 10 kilogram ayam kan? Jadi semakin banyak yang kalian beli, juga akan semakin banyak kalian membayar. Nah, jika semakin banyak ayam yang dibeli, tadi harganya juga semakin mahal atau semakin banyak yang akan kalian keluarkan. Jadi dari peristiwa tadi, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Nah, coba diisi titik-titiknya. Semakin banyak sesuatu yang dibeli, maka semakin banyak. Dan jelas ya, kalau kalian membeli jajan, kalau uang sedikit, jajanmu juga akan sedikit. Kalau uang banyak, jajanmu juga akan banyak. Lalu berapa harga yang harus dibayar Bu Sari untuk 5 kilogram ayam? Tadi berapa? 150.000. Dari ilustrasi tadi, guru bisa membuatkan dalam bentuk tabel, di mana tabel itu tadi berisi tentang banyak ayam dan harganya. Cerita tadi ibu tuangkan ke dalam tabel. Banyak ayam satuannya kilogram dan harganya. Tadi ibu beli 1 kilogram, dia harus membayar 30.000. Dan ketika membeli 3 kilogram ayam harus membayar 30.000. Terus yang ditanyakan 5 kilogram berapakah yang harus dibayar? 150.000. Biasanya dalam soal perbandingan senilai ini, ketika kalian sudah memasukkan dalam tabel yang diketahui, yang ditanyakan itu dituliskan dalam sebuah variabel. Boleh X, boleh Y, boleh A, boleh B. Karena tujuannya apa? Yaitulah nanti yang akan dicari. Akan kita gunakan dalam perbandingan. Nah, dari sini kalau di matematika, secara matematis, kita bisa membandingkannya seperti ini. Kita ambil yang 1 kilogram dan 5 kilogram. Yang kita bandingkan 1 banding 5 sama dengan harganya 30.000 dibanding X. Berarti ayam banding ayam, harga dibanding harga. Lalu setelah ini, kalian sudah pernah menghitung yang bentuk seperti ini? Langkah berikutnya diapakan? Dikalikan silang. Nah, X kali 1 sama dengan 5 kali. Nah, 1 kali X berapa? Nah, 1X atau biasanya cukup dituliskan X saja. 5 kali 30.000. Coba Mas Faisal, berapa? 150.000. Nah, 150.000. Jadi harga 5 ayam adalah 150.000. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bisa kita lanjut? Nah, ini bentuknya ada dua. Bisa kamu tuliskan dulu ayam baru harga, atau bisa juga harga dulu atau ayam. Kamu bisa membandingkan baris pertama dan ketiga, atau bisa juga baris kedua dengan baris ketiga. Kalau baris kedua dan baris ketiga, saya mau membandingkan yang harga dulu, boleh saya tuliskan
Kalau dari bawah, harga banding harga berarti X banding 90.000 dan dibandingkan dengan ayah yang bawah adalah 5 dibandingkan 3. Jadi boleh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sama seperti tadi, kalau ada bentuk seperti ini langkah berikutnya dikalikan silang 3 kali X dan 5 kali 3 kali X berapa? 3X. 5 kali 90.000 3X sama dengan 450.000. Berapakah nilai X-nya? Siapa kan? Dibagi berapa bagi berapa? 150.000. Berapa hasilnya? 150.000. Sama tidak? Sama. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan perbandingan senilai bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, jadi Bu Sari harus membayar Rp150.000 untuk 5 kg ayam. Nah, dari masalah di atas, perbandingan yang demikian merupakan perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu yang bagaimana sih, Bu? Kalau yang satu semakin banyak, maka yang satunya juga akan semakin banyak. Kalau yang satunya semakin kecil, maka yang lain juga akan semakin kecil. Itu artinya senilai. Banyak ya banyak semua, sedikit ya sedikit semua. Nah, jadi apa itu perbandingan senilai? Nah, perbandingan dua besaran atau perbandingan dari dua benda yang apabila salah satu besarannya memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika perbandingannya satu besaran semakin kecil, maka besaran yang lain juga akan semakin kecil. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ini dari perbandingan itu dapat kita tuliskan seperti ini. Ini ada tipe 1 dan ada tipe 2. Tipe 1 komponen A, B, komponen 2 C, D. Nah, ini ada naik semua, ada turun semua. Cara membandingkannya A banding B sama dengan C banding D. Atau yang dari bawah bisa juga B banding A sama dengan D banding C. Kalau dari atas ya atas semua, kalau dari bawah ya bawah semua. Nah, rumusnya A banding B sama dengan C banding D. Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Nah, setelah kalian mengetahui apa itu perbandingan senilai dan rumusnya, bisakah kalian menyebutkan contoh lagi selain contoh di atas yang sekiranya menunjukkan perbandingan senilai? Bisa tidak? Apa yang kira-kira kalau yang satu besar, yang satunya lagi semakin besar juga? Ketika kalian berkendara, kalau tujuan kalian semakin jauh, waktu yang kalian butuhkan semakin lama atau tidak? Iya, jadi jarak semakin lama, maka waktu juga akan semakin lama. Nah, berarti contoh lain adalah jarak dengan waktu tempuh. Ada lagi? Nah, ketika kalian membeli bensin, kalau bensinmu sedikit, jarak yang bisa kalian tempuh jauh atau dekat? Dekat. Kalau bensinmu banyak, yang bisa kalian tempuh jauh. Berarti kecil juga kecil, besar juga besar. Nah, terus ini kaleng cat. Ketika kalian mau mengecat, kalau temboknya semakin lebar, kaleng catnya semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Nah, dan tentu masih banyak lagi perbandingan senilai. Nah, itu tadi perbandingan senilai yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, coba Mbak Dwi. Bu, apakah perbandingan senilai bisa selalu semakin besar? Ya, temanku Mbak Dwi bertanya. Nah, apakah perbandingan senilai besarannya juga akan semakin besar? Kira-kira bagaimana? Iya, tapi Mbak,
Selain semakin besar, besarannya juga bisa semakin kecil. Seperti tadi yang sudah kita pelajari, kalau yang satu besar, maka yang lain juga akan besar. Kalau yang satu kecil, maka yang lain juga akan kecil. Begitu ya. Beri tepuk tangan dulu yuk untuk Mbak Dwi. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi tidak? Tidak. Yakin? Paham? Paham. Kalau sudah paham dan tidak ada yang bertanya semua, kita lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, sekarang saatnya kita berkelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan anggota yang sudah kita buat kemarin. Yuk segera menempatkan diri. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah, baik. Coba perhatikan dulu. Di tangan ibu sudah ada lembar kerja yang nantinya akan kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Silakan diskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di sini. Ya, diskusikan dengan teman kalian. Waktu berdiskusi 20 menit. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Silakan baca dan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, salah satu dari kelompok kalian akan maju untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jawaban kalian dari pemecahan masalah yang ada di LKPD, kalian bisa tuliskan di kertas ini. Nanti jadi presentasinya menggunakan kertas ini ya. Tuliskan yang besar supaya teman kalian juga bisa melihatnya. Itu ya. Yuk Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Yang sudah mendapatkan silakan mulai dikerjakan, waktunya hanya 20 menit. Selain itu, kalian juga nanti bisa mencari informasi lain dari berbagai sumber untuk membantu memecahkan masalah kalian. Bisa dari buku paket atau bahan ajar yang Ibu bagikan. Nanti bisa cari-cari, mungkin ada informasi yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Nah, selain itu, di sini Ibu sudah menyediakan barcode. Silakan nanti kalian bisa scan di HP kalian untuk bisa mengakses bahan ajar yang sudah Ibu buat. Jadi kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Ibu bagikan dulu bahan ajarnya ya. I'm saying, love it if you wanna go. I'm
sudah habis ya. Sekarang saatnya kita presentasi. Sudah ditunjuk masing-masing kelompok siapa yang akan mewakili? Sudah. Dari kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Mbak Lia. Dari kelompok 2 siapa yang mewakili? Mbak Naila. Kemudian dari kelompok 3 Mbak Jenes, dan dari kelompok 4 Mbak Siska. Ya, bisa kita mulai ya. Di situ ada 3 masalah, berarti nanti ada 3 kelompok yang maju. Dari masalah 1, kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Dari kelompok 1, Mbak Lia. Yuk silakan Mbak Lia presentasikan di depan kelas. Dari masalah 1, nomor 1 jawab. Banyak kue 36 dan X, tepung terigu 2 dan 12. Nomor 2, berdasarkan perbandingan senilai diperoleh, kita buat perbandingan terlebih dahulu. X per 36 sama dengan 12 per 2. Setelah dibuat perbandingan, lalu kita kali silang. 2 kali X 36 kali 12. 2X sama dengan 432, X sama dengan 432 bagi 2, X sama dengan 216. Jadi, banyak kue yang dapat dibuat itu adalah 216 kue. Nomor 3. Masalah di atas termasuk perbandingan senilai, karena semakin banyak tepung terigu yang ada, semakin banyak pula kue yang dapat dibuat. Baik, itu tadi presentasi dari kelompoknya Mbak Lia. Kita tepuk tangan dulu yuk untuk Mbak Lia. Mantap sekali ya penjelasannya, sangat jelas dan mudah dipahami. Bagaimana untuk jawaban dari kelompok Mbak Lia? Apakah sudah tepat? Sama tidak dengan jawaban kelompok kalian? Sama. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan dan jawabannya sudah sama, kita bisa lanjut ke masalah 2 terlebih dahulu. Baik Mbak Lia, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan lagi ya untuk Mbak Lia. Sekarang dari masalah kedua, kelompok siapa yang akan maju? Dari kelompok 2, Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Nomor 1 dapat dituliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jarak 45 km waktunya 30 menit. 75 km waktunya X menit. Berdasarkan perbandingan senilai diperoleh, kita buat perbandingan terlebih dahulu. 45 per 75 sama dengan 30 per X. Setelah dibuat perbandingan, lalu kita kali silang. X dikali 45 sama dengan 75 kali 30. 45X sama dengan 2250. X sama dengan 2250 dibagi 45. X sama dengan 50. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 50 menit. Nomor 3. Masalah di atas termasuk perbandingan senilai karena semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Yaitu tadi presentasi masalah kedua dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu yuk untuk Mbak Naila. Penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami ya. Untuk jawabannya, apakah sudah tepat? Bagaimana dengan jawaban kalian? Sama tidak? Sama. Ada yang ditanyakan dari masalah kedua? Tidak. Kalau tidak ada, silakan Mbak Naila kembali ke tempatnya. Ya, tepuk tangan lagi yuk. Yang semangat dong. Sekarang masalah ketiga. Kelompok mana yang mau maju? Dari kelompok 3, Mbak Jenes. Yuk silakan Mbak Jenes maju ke depan. Dari masalah 3, berdasarkan masalah di atas diperoleh dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Jarak tempuh 12 waktunya 2 jam. Jarak tempuh 18 waktunya X. Berdasarkan perbandingan senilai diperoleh, kita buat perbandingan terlebih dahulu. 12 per 18 sama dengan 2 per X. Setelah dibuat perbandingan, lalu kita kali silang. 12 kali X sama dengan 18 kali 2. 12X sama dengan 36. X sama dengan 36 dibagi 12. X sama dengan 3. Jadi waktu yang ditempuh adalah 3 jam. Apakah masalah di atas termasuk perbandingan senilai? Mengapa?
Masalah di atas merupakan perbandingan senilai karena semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Kesimpulan, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Ya, baik itu tadi jawaban dari kelompok 3. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi jawabannya? Silakan Mbak Lia. Saya Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 3 jawabannya sudah lengkap dan jelas. Ya, dari kelompok 3 jawabannya sudah cukup jelas dan mudah dipahami sekali. Beri tepuk tangan dulu. Baik, itu tadi ketiga masalah yang sudah kita pecahkan bersama-sama dengan teman kalian. Ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita lihat dulu masalah yang ada di LKPD. Masalah pertama tadi tentang apa di situ? Masalah yang pertama. Ya, di situ tentang banyak kue dan tepung terigu. Dapat disimpulkan apa dari masalah 1? Apa? Coba, semakin banyak tepung terigu yang ada, maka semakin banyak pula kue yang akan kalian buat. Jadi itu termasuk perbandingan senilai. Kemudian yang dari masalah 2, apa yang dapat kalian simpulkan? Semakin jauh jarak yang kalian tempuh, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Masalah yang ketiga, semakin jauh jarak yang ditempuh juga, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Itu juga termasuk perbandingan senilai. Jadi dari masalah 1, 2, dan 3 ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah berarti silakan LKPD-nya dikumpulkan. Yuk dikumpulkan semua LKPD-nya. Sudah dikumpulkan semuanya? Ya, ternyata apa yang kalian diskusikan tadi jawabannya sudah tepat semua ya. Ya, sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, baik anak-anak, itu tadi masalah yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kira-kira dari hasil diskusi hari ini, apa yang dapat kalian peroleh? Oh ya, Mas Hilal. Kita dapat menjelaskan konsep perbandingan senilai dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Ya, kita beri tepuk tangan dulu yuk untuk jawabannya Mas Hilal yuk. Terima kasih Mas Hilal. Ya, jadi dari diskusi hari ini kita dapat mengetahui apa itu konsep perbandingan senilai dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Kemudian, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Lia, silakan. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang apabila salah satu besaran nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Rumusnya A per B sama dengan C per D. Nah, itu tadi kesimpulan dari Mbak Lia. Beri tepuk tangan dulu yuk untuk Mbak Lia. Yuk, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Dari pembelajaran awal sampai akhir, dapat kita simpulkan apa itu perbandingan senilai. Coba, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lain juga akan semakin besar. Kemudian rumusnya bagaimana? A per B. Nah, itu tadi kesimpulan yang telah kita buat bersama-sama. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah ya, itu tadi hasil diskusi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kita tadi sudah belajar perbandingan senilai. Yang perbandingan senilai itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu harap apa yang telah kalian pelajari dari awal sampai akhir ini dapat kalian pahami dengan baik.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Apa coba? Ya, kita akan mengerjakan kuis seperti biasa. Tapi sebelum kita mengerjakan kuis, kita bermain dulu ya. Nanti kita akan bermain tepuk tangan. Ibu akan jelaskan peraturannya. Nanti kita akan memulai sesuai aba-aba dari Bu Guru. Sudah siap? Nah, coba didengarkan baik-baik ya. Nanti kita akan tepuk 2 macam. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Apa jempol? Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Sudah semangat kembali kan? Berarti saatnya kita mengerjakan kuis. Ini Bu Guru punya soal kuis. Nanti silakan dikerjakan sendiri secara mandiri. Waktunya 10-15 menit. Ibu bagikan dulu ya. Tell me, babe, you wanna leave this town? I'm saying, love it if you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we were made for bigger. Ya, waktunya sudah habis ya. Yuk silakan dikumpulkan kuisnya. Semua dikumpulkan. Sudah mengumpulkan semua ya? Ya. Baik, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Nah, senang, sedih, bosan atau bingung? Nah, ternyata pembelajaran hari ini bagi kalian sungguh sangat menyenangkan. Alhamdulillah, jadi Ibu harap dengan menyenangkannya pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Ya, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Tapi jangan lupa kalian harus belajar untuk materi pada pertemuan berikutnya. Silakan pelajari materi tentang perbandingan berbalik nilai. Dan jangan lupa dikerjakan latihan soal yang ada di buku yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita tutup dulu dengan berdoa. Yuk, salah satu memimpin doa, Mbak Naila, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Naila. Baik, kita akhiri. Terus semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih dan selamat pagi. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua.